Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 8A, 8B, 8C, dan 8D. Selamat bertemu lagi dengan Bu Siti Aminah yang pada pagi hari ini nanti kita akan bersama-sama membahas materi tentang iman kepada kitab suci Al-Quran. Namun sebelum lebih lanjut, Ibu menyampaikan materi tentang iman kepada kitab suci Al-Quran. Pertama, Ibu akan sapa anak-anak dulu. Apa kabar kalian semua? Ibu sangat berharap anak-anakku semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, sehingga dengan kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melakukan pembelajaran secara daring atau virtual. Dan Ibu berharap anak-anakku semua bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Dan untuk selanjutnya, sebelum lebih lanjut kita bahas materi ini, perlu Ibu sampaikan yang pertama, untuk masalah absen. Nanti setelah materi ini selesai, silahkan anak-anak mengisi absen. Absen akan saya sampaikan lewat WA grup kelas masing-masing. Dan saya mengharapkan kalian memang betul-betul mengikuti, bukan sekedar mengisi absen, tetapi materi atau pelajaran tidak kalian ikuti. Yang kedua, untuk pertemuan yang pertama kemarin, masih ada beberapa anak yang belum mengikuti. Ini hasil pantauan saya. Kelas 8A ada 27 anak, kelas 8B 32 anak, alhamdulillah bisa mengikuti semua. Dan saya berharap betul-betul mengikuti. Kemudian 8C ada 29 anak dan 8D ada 31 anak. Jadi dari pantauan dan respon yang kalian berikan, ini menunjukkan belum 100% kelas 8 itu mengikuti semua. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya berharap semua bisa mengikuti dengan tertib. Kemudian setelah materi ini, anak-anak kita minta untuk menulis ulang kembali materi yang sudah kita bahas sejak pertemuan yang pertama tanggal 22 Juli minggu kemarin. Silahkan ditulis di buku catatan. Oleh karena itu, siapkan mulai sekarang buku catatan kalian, juga buku paket, sehingga dengan kalian mengikuti yang Ibu sampaikan, kemudian diikuti dengan membuka buku paket, insya Allah materi akan lebih mudah kalian pahami. Kemudian setelah itu nanti juga akan Ibu kirim lewat grup kelas kalian LKPD atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian mengerjakan, boleh berdiskusi dengan teman kalian, tetapi dalam pengerjaan tetap kalian kerjakan sendiri. Begitu ya anak-anak, semoga yang saya sampaikan kalian pahami. Langsung saja kita akan masuk materi. Jadi pada pagi hari ini kita akan bahas tentang iman kepada kitab suci Al-Quran. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, salah satu kitab Allah yang wajib kita imani itu kan kitab suci Al-Quran. Nah, pada pagi hari ini lebih spesifik akan kita bahas karena kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita khususnya umat Islam. Yang pertama, kita sampaikan apa itu pengertian iman kepada kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya. Iman kepada kitab Al-Quran artinya meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW
untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat dijadikan pedoman hidup, sehingga dengan umat manusia berpedoman pada kitab suci Al-Quran diharapkan dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Itu pengertian iman kepada kitab suci Al-Quran. Untuk selanjutnya, sejarah turunnya, sejarah tentang kitab suci Al-Quran. Pertama, tentang turunnya. Jadi, kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah itu dalam kurun waktu antara tahun 611 sampai 632 Masehi. Itu tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Nah, di antara kurun waktu itu kalau kita perhitungkan lamanya turunnya wahyu Allah, Al-Quran itu adalah 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini Al-Quran tidak turun secara sekaligus, tapi secara berangsur-angsur atau bertahap. Ada yang turunnya 1 surat, ada yang beberapa ayat, ada yang sebagian ayat. Nah, itu semua proses turunnya wahyu Allah. Nah, turunnya Al-Quran itu ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Yang turun di Mekah namanya surat Makkiyah, yang turun di Madinah namanya surat Madaniyah. Jadi waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu, yang 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, ini semoga ibu nggak terbalik, itu turun di Mekah, sedangkan sisanya turun di Madinah. Itu tempat turunnya wahyu Allah. Surat Makkiyah maupun surat Madaniyah masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri surat Makkiyah itu suratnya pendek-pendek, kemudian biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas dan berisi tentang akidah atau masalah keimanan. Kemudian surat Madaniyah, suratnya panjang-panjang, kebanyakan diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kemudian isinya lebih lengkap, jadi sudah berisi tentang hukum-hukum Allah. Dari kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi itu, ayat yang pertama kali turun itu adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saya berharap anak-anak ini hafal. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini Al-Quran yang turun pertama kali. Wahyu Allah yang turun pertama kali. Turunnya di mana? Turunnya di Gua Hira. Gua Hira itu gua tempat di mana Nabi Muhammad SAW sering menyendiri untuk mencari petunjuk dari Allah. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Rasulullah memperoleh wahyu yang pertama itu. Dari wahyu atau ayat-ayat yang sering diterima oleh Rasulullah, kalau dihitung semuanya, ini menurut pendapat sebagian ulama, masalah ayat ini semuanya terdapat 6.666 ayat, 114 surat, dan semuanya
terangkum dalam 30 juz. Dan masih ada pendapat lain, tapi intinya adalah seperti ini. Untuk wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya anak-anak untuk sejarahnya? Nah, seperti itu. Mungkin lebih detailnya anak-anak bisa membaca buku referensi lain yang isinya tentang sejarah turunnya kitab suci Al-Quran. Kalau yang Ibu sampaikan mungkin ada kekurang pasan, anak-anak bisa memberikan masukan kepada Ibu. Berikutnya dalil yang menegaskan bahwa Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 3. Al-Quran surat Ali Imran, yaitu Al-Wahyu surat yang ketiga dan ayat yang ketiga. Bunyinya seperti berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran. Dia siapa? Dia Allah. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini salah satu dalil, karena masih banyak ayat lain yang menegaskan bahwa Allah itu telah menurunkan kitab suci Al-Quran, juga kitab-kitab lainnya. Semoga satu ini sudah menambah keyakinan kita semua tentang keyakinan kita kepada kitab suci Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak ragu lagi, sebab apa yang difirmankan oleh Allah itu adalah suatu kebenaran. Berikutnya kita ulas sedikit. Nah, kemarin ini sebenarnya sudah kita sampaikan secara garis besar. Jadi kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW mengandung pokok ajaran yang pertama tentang akidah. Akidah itu tentang keyakinan. Keyakinan umat manusia akan adanya Allah dan keyakinan terhadap lainnya. Jadi akidah di sini masalah keimanan. Kita tahu ada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Nabi Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar Allah. Nah, ini pembahasannya termasuk dalam masalah akidah. Kemudian yang kedua berisi tentang ibadah. Ibadah itu hubungannya antara manusia kepada Allah. Jadi pengabdian manusia kepada Allah sesuai tujuan penciptaan Allah kepada manusia, bahwa tujuan utama diciptakannya manusia termasuk jin itu supaya beribadah kepada Allah. Nah, ibadah di sini bisa dalam wujud ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang pasti aturannya jelas. Misalnya ada sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji, itu semua ibadah mahdhah yang sudah aturannya, ketentuannya cukup jelas. Tapi ada ibadah lain yang ketentuannya tidak terlalu mengikat, artinya bisa kita lakukan kapan saja. Misalnya apa itu? Misalnya kita berbuat baik kepada orang lain, kita bersedekah, kita berinfak, dan melakukan kebaikan-kebaikan lain yang semuanya aturannya tidak terikat, tapi termasuk amal ibadah kalau kita memang ikhlas melakukannya. Itu terangkum dalam ibadah. Misalnya ada fikih, ya, ibadah itu sering juga disebut dengan fikih, ada tata cara sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga masalah muamalah. Muamalah ini hubungannya antara sesama manusia, hubungan
dengan sesama manusia, termasuk dalam masalah perekonomian, ini termasuk di bidang muamalah. Kemudian yang keempat, akhlak. Akhlak itu budi pekerti. Jadi akhlak atau budi pekerti ini akan disampaikan atau diajarkan di sini tentang perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Perilaku yang baik itu yang harus kita lakukan, yang perilaku yang tidak baik itu yang harus kita hindari. Yang kelima tentang tarikh. Tarikh itu sejarah. Jadi sejarah itu dalam bahasa Al-Quran atau Arab itu namanya tarikh. Ada sejarah umat manusia masa lalu yang baik, ada yang tidak baik. Itu semua supaya kita ambil pelajaran agar manusia itu bisa mencontoh. Jadi yang baik kita contoh, kita tiru, yang tidak baik tentu tidak kita tiru atau kita tinggalkan. Itu intisari dari pokok ajaran Al-Quran. Dan mungkin masih banyak lain lagi tentang isi pokok ajaran Al-Quran yang lebih rinci. Tapi secara garis besar ada 5 macam ini. Saya kira ini anak-anakku semua untuk mengulas materi tentang iman kita kepada kitab suci Al-Quran. Semoga dengan ini anak-anak akan lebih paham. Dan sebenarnya kalau masih banyak waktu, Ibu ingin menyampaikan materi ini lebih banyak lagi supaya kita betul-betul lebih memahami isi ajaran Al-Quran. Dan mungkin perlu saya sampaikan untuk anak-anak supaya bisa menjadi motivasi untuk kalian mau membaca Al-Quran, syukur secara rutin bahwa membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Jadi membaca satu huruf won itu insya Allah ada pahalanya. Kalau kita membaca ketika di luar sholat, insya Allah membaca itu satu huruf ada pahalanya 1, tapi ketika dalam sholat insya Allah berlipat 10. Jadi ketika sholat marilah ya kita baca selain ayat Al-Quran, baca surat-surat yang betul-betul kita bisa fasih, jangan sekedar hanya membaca, tapi harus yang benar sesuai tajwidnya. Jadi pendek lebih benar daripada panjang tapi tidak benar. Syukur lebih panjang karena apa? Banyak yang kita baca, insya Allah pahalanya lebih banyak. Itu saja anak-anakku yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, belum memahami, kita masih punya sisa waktu kurang lebih 10 menit untuk anak-anak bisa menanyakan, bisa japri langsung atau bisa lewat WA group atau bisa voice note untuk bertanya kepada Ibu. Kalau tidak, ya saya berharap memang kalian sudah betul-betul paham. Dan saya ingatkan sekali lagi, habis ini silahkan tulis ulang materi yang sudah kita sampaikan sejak materi yang pertama di tanggal 22 itu di buku catatan. Kemudian nanti berikutnya kerjakan LKPD yang akan kita kirim lewat WA grup kelas masing-masing. Dan jangan lupa kalian absen bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran kita. Demikian anak-anakku semua, ada kurang lebihnya dari Ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk anak-anakku semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.